Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian matan Abi Suja. Kita akan melanjutkan pada bab hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun. Pasal walladzi yanqudul wudu'a, dan yang membatalkan wudu sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah apa saja yang keluar dari kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan yang kita pakai untuk buang air kecil. Dubur itu jalan belakang yang kita pakai buang air besar. Ini nomor 1 ya. Jadi apa saja yang keluar dari kubul dan dubur. Wan naumu, yang kedua, tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, dalam keadaan tidak tetap. Tidur dalam keadaan tidak tetap, ya, maksudnya geser-geser itu ya. Pantatnya tidak menetapi pada satu tempat, tapi geser-geser. Ini yang kedua. Wazawalul aqli, dan yang ketiga adalah hilangnya akal. Bisukrin, disebabkan mabuk, au maradin, atau sakit. Jadi hilangnya akal yang disebabkan karena mabuk atau sakit. Ya, mabuk misalnya mengkonsumsi makanan yang memabukkan sehingga akalnya itu hilang. Atau karena sakit, misalnya sakit ayan, epilepsi. Ya. Ini yang ketiga. Walam surrojuli, yang keempat, sentuhan laki-laki almar'ata, pada wanita, al ajnabiyata, yang bukan mahramnya. Jadi sentuhan laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi menyentuhnya langsung tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya, misalnya sapu tangan ya, atau kaos tangan, maka tidak membatalkan wudunya. Jadi sentuhan langsung laki-laki pada perempuan yang tanpa penghalang, maka ini bisa membatalkan wudu, baik wudunya si laki-laki ataupun si perempuan. Ya, yang bukan mahram ya. Tapi kalau mahramnya maka tidak membatalkan. Misalnya ibunya, ya, ibu kita, maka tidak membatalkan. Ini yang keempat. Wa massu farjil adami, dan yang kelima adalah menyentuh kemaluan manusia. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan kita ini ya, bagian dalam, ini membatalkan wudu. Baik itu kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contoh misalnya kita nyeboi anak kita, itu berarti kita menyentuh kemaluan anak kita, maka ini juga membatalkan wudu. Jadi baik menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain.
Ini yang kelima. Wa massu halqati duburihi, dan menyentuh kawasan dubur. Ya, kawasan dubur itu yang bulat itu ya, sekitar dubur itu ya, disentuh ya. Alal jadidi menurut qaul jadid Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i itu punya qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadimnya Imam Syafi'i ya, fatwa-fatwa atau perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang qadim, yang lama, itu adalah ketika beliau masih tinggal di Irak. Adapun qaul Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i, fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang jadid, yang baru, itu ketika beliau tinggal di Mesir. Nah yang keenam ini ya, menyentuh kawasan dubur, ini menurut qaul atau pendapat Imam Syafi'i yang baru atau ketika beliau sudah tinggal di Mesir. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 6 perkara yang membatalkan wudu. Saya ulang lagi, yang pertama adalah apa saja yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap. 3, hilangnya akal disebabkan karena mabuk atau sakit. 4, sentuhan laki-laki pada perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Dan yang keenam adalah menyentuh kawasan dubur menurut qaul jadid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.